Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi awal waktu duha ini firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 48 yang tadi sudah saya bacakan, artinya adalah yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih mengulang kajian tentang kondisi kita di padang mahsyar, dan juga setelah itu kita menyeberang jembatan atau sirat. Terakhir kemarin sudah kita bahas tentang timbangan, bahwa Allah mempunyai timbangan dengan dua piring, supaya kelihatan mana yang menyebabkan amal baiknya, mana yang menyebabkan kebaikan itu berat, dan mana yang menyebabkan kejahatan itu berat. Dan itu kita harus meyakini, karena memang ada. Dan untuk orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, mereka tidak perlu ditimbang lagi. Dalam surat Al-Kahfi terakhir, tidak perlu ditimbang. Karena apa? Yang mau ditimbang apa? Semua amalannya sia-sia. Semua pekerjaannya, semua amalannya adalah sia-sia, hangus, kosong, nol. Sehingga namanya nol, nggak ada yang bisa ditimbang, namanya nol. Jadi nggak perlu timbangan. Yang perlu timbangan itu adalah yang amalannya mendapatkan nilai, mendapatkan poin, mendapatkan pahala. Ayat yang tadi saya bacakan adalah surat Ibrahim ayat 48, bahwa nanti di hari kiamat Allah akan mengganti bumi. Jadi bumi ini akan diganti dengan bumi yang baru. Demikian juga langit diganti dengan langit yang baru. Sifatnya sudah beda. Kalau bumi yang sekarang ini bisa dikapling-kapling, kalau nanti bumi yang ada di akhirat tidak bisa dikapling-kapling. Bumi yang sekarang ini bisa ditanam, bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman, taman-taman, kebun-kebun. Nanti lebih cenderung ke logam, sehingga cukup panas. Nah, awal mulanya memang panas, sinar matahari didekatkan sehingga manusia kepanasan semua di padang mahsyar. Dan pada saat itu hanya 7 golongan
yang akan merasakan sejuk, merasakan naungan, mendapatkan naungan, kesejukan. Dan saya yakin lebih sejuk dari AC, ya, lebih sejuk dari kipas angin, pasti. 7 golongan itu mudah-mudahan kita masuk salah satunya, ya, amin. Satu, pemimpin yang adil, pemimpin yang adil, tidak pilih kasih. Ya. Kalau mau bangun semua, kalau mau memberi kepada anak memberi semua, jangan sampai hanya anak-anak tertentu yang diberi, sehingga ada istilah anak emas. Anak-anak yang lain tidak diberi, anak perak atau mungkin anak tiri. Kalau pemimpin bangsa atau pemimpin negara sama, pendidikan harus merata. Bodoh pintar harus bisa kuliah. Hanya tentu kan kuliahnya beda. Untuk kedokteran berarti kan harus betul-betul dites, bisa menjawab soal-soal biologi, ya, kimia. Karena kedokteran itu kaitannya dengan biologi dan kimia. Kalau biologi sama kimia nggak ngerti babar belas, ya nggak bisa dong masuk kedokteran, nggak bisa. Jadi pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak bangsa untuk bisa kuliah, ya, kuliah. Walaupun kuliahnya beda-beda, mungkin yang satu dokter, yang satu ekonomi, yang satu sosial, filsafat, hukum, serah. Karena tidak mungkin dong jadi dokter semua. Kalau jadi dokter semua yang mau jadi pasien siapa? Ya kan? Mesti ada yang jadi dokter, ada yang jadi pasien. Nah, setelah dites lulus, maka siapapun bisa kuliah di kedokteran. Mau anak pemulung, mau anak petani, mau anak nelayan, mau anak tukang sapu, mau anak asisten rumah tangga, siapa saja. Kalau sekarang enggak kan? Kalau sekarang yang bisa kuliah di kedokteran adalah orang-orang yang berduit, ya. Bisa sampai 100 juta, bisa 50 juta, bisa 70 juta, ya. Kalau pemulung cleaning service, mana mungkin punya uang ratusan juta seperti itu, nggak mungkin. Nah, jadi pemimpin yang adil, kemudian dua orang yang bersahabat bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, ini merupakan fondasi jamaah, ya. Bahwa jamaah itu dibangun atas persaudaraan, bukan persaudaraan terah atau darah, bukan, tapi persaudaraan dengan dasar la ilaha illallah, dengan dasar iman, dengan dasar kalimat tauhid, persaudaraan iman. Jadi walaupun dia misalnya Batak, dia itu Jawa, dia itu Sunda, dia itu Manado, asal ada iman maka itu saudara. Biar dia itu orang Irak, orang Azerbaijan, orang Amerika, orang Inggris, orang Belanda, orang Eropa, asal ada iman itu saudara kita. Jadi bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian yang ketiga, yang pertama imam yang adil, ya, pemimpin yang adil. Yang kedua, dua orang yang bersahabat bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya. Bukan bertemu karena duit, berpisah karena duit, bukan. Kalau bertemu karena duit, karena dia kaya, maka rapet. Jadi pas dia itu bangkrut, miskin, jauh. Nah itu namanya bertemu dan berpisah karena fulus, karena duit. Kembali ke sini. Yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua dua orang bersahabat
ya, sesama orang beriman, persahabatan karena iman, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Bukan kayak orang-orang reuni, ya, bertemu karena satu kuliah, satu sekolah, ya. Itu bertemunya bukan karena Allah, tapi karena ingin pamer keberhasilan. Oh, saya udah jadi jenderal, saya sudah jadi camat, saya sudah jadi pengusaha besar, saya sudah jadi profesor. Panggilannya adalah panggilan sesama profesi. Sesama profesi, apakah karena dulu kuliah bareng kan, sama-sama kuliah bareng. Nah, yang ketiga adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah. Jadi pemuda, anak muda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beribadahnya setelah tua, saya tidak bisa menjawab. Misalnya orang selama muda itu jadi bajingan tengik, ya. Selama muda jadi bajingan tengik, bukan bajingan tolol, bukan bajingan tengik. Masih muda, ya. Pokoknya ngerjain segala macam kejahatan, merampok, narkoba, judi, membunuh, segala macam. Sampai umur 60, sampai umur 70. Pas 70 dia bertobat. Ya, bertobat, kemudian kembali ke jalan Allah. Nah itu bagus, tapi insya Allah nggak masuk yang 7 golongan, nggak masuk. Karena yang masuk 7 golongan itu adalah pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah. Jadi beribadah itu dari muda. Maka bapak ibu yang punya anak tolong ditekankan. Nah, kamu pengen nggak di hari kiamat mendapatkan naungan dari Allah, mendapatkan payung, mendapatkan AC? Nah, kalau mau, ayo kita ke masjid dari muda, dari kecil. Ya. Inilah pentingnya bapak-bapak mengajak, menghasung, mendorong putra-putrinya ke masjid. Dari kecil sudah mengenal Al-Quran. Dari kecil sudah dimasukkan ke pesantren. Ya, katakanlah umur 12 tahun, ya, lulus SD 12 tahun, 13 tahun masuk pesantren. Supaya terbiasa ibadah, ya. Terbiasa sholat 5 waktu berjamaah, terbiasa ngaji habis maghrib. Hari ini nggak ada itu, anak-anak habis maghrib ngaji itu nggak ada. Di kompleks saya anak-anak habis maghrib udah bebas keliaran, ya, keliaran kemana-mana. Ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang hanya nongkrong-nongkrong di gardu, ada yang nongkrong-nongkrong di jalan. Coba sekarang kita lihat di komplek kita masing-masing, kita lihat di lingkungan kita masing-masing, ada nggak yang habis maghrib ngaji? Yang mabrur ada nggak? Yang mabrur insya ada, ya. Mayoritas di Indonesia itu jarang, ya. Nah, jadi ini pemuda. Kemudian yang keempat, nah mungkin bisa yang tadi, ya, yang umur 70 tahun taubat, bisa dapat naungan, tapi bukan yang ketiga tadi, bukan. Yang keempat, yaitu seseorang yang sendirian berzikir, ya tentunya sholat dulu lah, sholat tahajud, baca Quran, ya. Sholat tahajud, baca Quran, kemudian habis itu berzikir, dan ingat akhirat, dan takut kepada Allah, dan meneteskan air mata. Nah itu masuk 7 golongan. Ya,
walaupun dia tidak termasuk poin yang ketiga tadi. Kalau yang ketiga tadi kan pemuda, ya pemuda. Jadi seseorang yang berzikir, mengingat Allah, takut kepada Allah, kemudian meneteskan air mata. Karena takut dengan dahsyatnya hari kiamat, takut dengan dahsyatnya neraka, takut dengan dahsyatnya akhirat. Nah itu bisa masuk, ya. Dia zikir, ingat Allah, menangis sampai tersengguk-sengguk, ya. Ya Allah, saya jangan disiksa di neraka, ya Allah, saya nggak kuat, ya Allah, nggak kuat. Masuk. Yang bisa meneteskan air mata karena ingat akhirat, ingat azab neraka, itu masuk. Tapi kalau seumur hidup nggak pernah nangis, nggak pernah meneteskan air mata, ingat akhirat, ingat siksa neraka, nggak masuk Pak, nggak masuk 7 golongan, ya. Tapi bisa masuk yang pertama tadi, yang kedua, bisa masuk yang kedua tadi. Yang kedua apa? 2 orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, ya, masuk situ. Ya, pokoknya pilihlah salah satu dari 7 golongan itu, ya, pilih. Kemudian seorang pemuda yang diajak berzina oleh seorang pemudi, kemudian dia menolak dengan menjawab, "Inni akhafullah." Saya takut kepada Allah. Diajak selingkuh, diajak berzina, sudah siap, ready, nggak ada yang melihat, CCTV nggak ada. Tapi orang sekarang malah bukan hanya CCTV, malah pakai HP, kan? Nauzubillah min dzalik. Malah HP sengaja dipasang. Kata dia, CCTV mah kekecilan, kejauhan, pakai HP sekalian. Nauzubillah min dzalik. Betul-betul zaman sudah rusak, ya. Bukannya takut sama CCTV, tapi malah diperbesar lagi, yaitu dengan HP, dengan membuat konten-konten YouTube yang porno. Nauzubillah. Jadi itu. Kemudian sedekah sirri. Yang berikutnya adalah sedekah sirri. Orang bersedekah secara diam-diam. Sedekah dua-duanya boleh, diam-diam boleh, terang-terangan boleh semua. Diam-diam, rahasia boleh, terang-terangan, orang tahu semua boleh juga, boleh, nggak ada masalah. Tapi yang nanti dapat naungan adalah yang sedekahnya diam-diam. Jadi mungkin kita sesekali lah sedekah terang-terangan, ya, sekali untuk menggugah yang lain supaya ikut bersedekah. Nah, misalnya Mas Indra angkat tangan, saya Pak nyumbang 10 juta untuk pesantren Atkia di Jepara. Ya, ini sekedar informasi saja. Alhamdulillah putra saya Ustaz Muwahhidin Abdul Ghaffar sudah ada pesantren di Jepara, Lampung Timur, namanya Atkia, ya, Atkia, Akademi Tahfidz Quran dan Ilmu Bahasa Arab, Akademi Tahfidz dan Bahasa Arab. Ya sama lah dengan yang di sini, sama dengan yang di sini yang dikelola oleh Ustaz Ansori, sama. Nah, di Jepara sedang membangun asrama untuk santri, ya, sedang membangun asrama. Asramanya belum jadi. Nah, itu contoh saja tadi, ya, contoh. Siapa tahu contoh ini bisa jadi beneran, kan? Pak Indra katakan, saya Pak nyumbang Pak untuk Atkia biar asramanya jadi 10 juta. Nah, yang lain, saya Pak 1 juta, saya Pak 500.000, saya Pak 100.000. Nah, jadi Mas Indra sedekah terang-terangan itu dalam rangka untuk supaya yang lain ikut termotivasi, terdorong, terinspirasi. Itu boleh. Nah, itu cuma jangan selalu, itu sekali aja terang-terangan. Nanti yang lain sedekahnya sirri, diam-diam, ya. Yang sedekah dikatakan oleh Rasulullah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat.
Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Ya saya kira itulah sudah 7 kan, 7 golongan. Pemimpin yang adil, 2 orang yang bersaudara bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, anak muda yang dari muda sudah tumbuh beribadah, kemudian 2 orang yang sudah mau berzina kemudian batal, kemudian sudah siri, kemudian apa lagi? Sudah 7 belum? Baru 6 Pak ya? Ya, yang berikutnya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang insan yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi hatinya dengan masjid itu dekat sekali. Ya otomatis kalau hatinya dekat dengan masjid, badannya dekat dong. Masa orangnya jauh nggak pernah salat jamaah ya? Orangnya jauh nggak pernah salat jamaah. Terus dia bilang, Mas, hati saya dekat betul dengan masjid. Ah bohong. Orang nginjak masjid aja nggak pernah. Ya, sholat di masjid aja nggak pernah. Nah, jadi maksud saya orang yang hatinya terpaut dengan masjid, otomatis badannya sering ke masjid, otomatis, nggak usah ditanya lagi. Badannya rajin memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu artinya mengisi masjid dengan kegiatan-kegiatan yang masyru', yang disyariatkan. Masjid digunakan untuk sholat, masjid digunakan untuk pengajian, masjid digunakan untuk tarbiyah, pendidikan, kaderisasi. Bahkan di zaman Nabi masjid digunakan untuk latihan bela diri, ya, bela diri. Untuk rapat-rapat musyawarah, membangun umat, bagaimana cara membangun umat, ya, cara membangun umat bagaimana. Apakah umat cara membangunnya dimaki-maki, dimarah-marah, atau umat diberikan sentuhan-sentuhan, ya, diberi sembako atau diberi beras atau minyak goreng atau bagaimana, atau rakyat diajari cara berbisnis bagaimana cara membangun perusahaan kopi, itu boleh juga, ya. Jadi Pak Topo mungkin ngajarin siapa yuk yang mau bisnis kopi, saya ajarin, ya. Apalagi Lampung kan, Lampung itu termasuk maskot, kopi itu maskot itu mahkota lah, ya. Di Lampung itu kopi. Saya baru sadar sekarang, sedangkan Pak Sutopo sudah sadar 20 tahun yang lalu, ya, kopi. Nah, jadi orang yang terpaut dengan masjid artinya hatinya selalu memikirkan masjid ini. Ya otomatis memikirkan fisiknya juga, ya, yang belum ada AC-nya dipasang AC. Ya masih tidak, ya. Tapi Al-Mabrur ini perlu AC enggak? Kalau perlu segera aja dilelang, ya. Mungkin 2 PK dulu lah, 2 PK 2 biji, satu sana, ya. Jadi bertahap. Tidak harus sekaligus. Memang AC ini listriknya besar. Di masjid saya listriknya itu sebulan 2 juta khusus untuk AC aja di masjid saya. Jadi memikirkan fisik masjid dan juga aktivitasnya, itu namanya hatinya terpaut dengan masjid. Ada masjid kotor, nggak usah disuruh, Ustaz Kamsor, nggak usah disuruh Ustaz Yasin, nggak usah. Langsung ambil pel, ya. Yang nyuruh adalah Allah ke hati nurani kita. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa tahhir baiti, ya. Hai Ibrahim, bersihkan rumahku, bersihkan dari najis, bersihkan dari berhala. Rumahku untuk tawaf, untuk sholat, untuk zikir, ya. Jadi jangan antum kira antum ngepel itu nggak ada pahalanya. Ada, Mas. Antum ngepel itu nyapu, itu ada pahalanya pasti, ya. Yang penting ikhlas, ya. Dan perintahnya dalam Al-Quran ada itu, ya. Walaupun di situ perintahnya kepada Nabi Ibrahim, tetapi itu juga berlaku untuk umum, ya.
Buktinya sekarang Masjidil Haram, Masjid Nabawi bersih. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu hanya untuk Nabi Ibrahim, berarti sekarang nggak perlu dong Masjidil Haram, Masjid Nabawi dibersihkan, nggak perlu. Jadi jawabannya, membersihkan masjid itu kan bukan perintah saya, bukan perintah pemerintah, bukan kewajiban pemerintah Saudi, bukan. Itu kewajiban Nabi Ibrahim nih. Watahhir baiti, kan? Itu tidak. Jadi itu berlaku untuk umum. Rumah Allah wajib untuk dibersihkan, bersih, suci dari najis dan suci dari berhala. Jadi di rumah Allah itu tidak boleh ada berhala, termasuk tidak boleh ada foto-foto, ya. Foto caleg, ya, foto pilpres, atau foto jagung, cawakot, dipasang di masjid, ya. Atau foto-foto guru, ya, atau kiai. Nah, di masjid jangan, nggak boleh. Kalau di rumah masing-masing terserah lah, mau dimasukin malaikat atau enggak terserah. Ya. Tapi kalau di rumah Allah nggak boleh, ya, nggak boleh ada sesuatu yang disembah selain Allah. Apakah itu patung, foto, salib dan lain-lain. Nah, para jamaah sekalian, bagaimana kondisi setelah padang mahsyar? Setelah manusia kumpul di padang mahsyar, kemudian ditimbang amalnya, kemudian diberikan buku catatan, dikasih buku catatan, kemudian amalnya ditimbang. Nah, tahap terakhir adalah menyeberang jembatan, menyeberang sirat, jembatan yang di bawahnya neraka jahanam. Nah, pada saat manusia akan menyeberang, itu kondisi alam gelap gulita, nggak bisa jalan. Nah, maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan nur, memberikan cahaya kepada setiap manusia, dan cahaya itu akan diberikan Allah sesuai dengan amalnya, Jadi karena gelap gulita, nggak ada PLN, ya matahari udah dipadamkan. Kalau matahari masih ada, bisa lewat dong. Matahari kan terang, ya. Itu gelap gulita. Kondisi akan menyeberang sirat itu gelap gulita. Nah, disitulah maka mutlak perlu cahaya, perlu sinar. Dari mana sinarnya? Dari amal kita masing-masing, ya. Jadi yang jelas, kalau persentase amalnya sedikit, jangan berharap nanti sinarnya besar. Misalnya masuk ke kotak infak 100 perak, cetek gitu ya. Kan 100 perak kan koin kecil ya. Koin kecil itu 100 perak. Atau 500 perak lah, 500 rupiah. Cetek, mesti bunyi itu cetek itu. Kalau yang ngasihnya yang warna merah itu kan nggak bunyi itu. Itu jelas nanti di akhirat cahayanya nggak sama. Ya. Cuma sekali lagi itu persentase, ya. Bagi orang miskin 100.000 itu besar, Pak, besar 100.000 itu bagi orang miskin. Bagi kepala dinas, dirjen, dirut BUMN 100.000, seperti upil itu, seperti upil kecil banget. Nah, jadi tentu kita tidak melihat angkanya, tidak melihat angkanya. Sebab angka 100.000 bagi orang miskin dengan angka 100.000 bagi dirut Pertamina, wow, beda dong, beda. Bagi orang miskin, aduh, saya rencana 100.000 ini untuk makan 3 hari. Ya, kalau saya infak, saya bisa makan nggak selama 3 hari? Ya, dia mikir. Padahal
insya Allah pasti bisa makan. Kalau bagi direktur Pertamina 100.000 itu wah gak ada apa-apanya, hanya debu saja, debu ya. Anggota dewan ya, anggota dewan. Makanya banyak orang yang ngiler untuk menjadi anggota dewan karena ininya besar ya. Banyak orang yang rebutan untuk daftar jadi partai ya. Duitnya banyak. Ya memang keluarnya banyak, nanti dapatnya banyak. Ya, keluarnya banyak untuk kampanye, untuk pasang banner segala macam kan. Sampai miliaran. Sampai selesai pilkada kemudian ada yang gila. Ya, ada yang gila. Karena apa? Karena nggak lolos. Ya. Nggak lolos jadi anggota dewan. Sementara uang sudah miliaran. Tapi kalau orang beriman nggak gila, nggak gila. Jadi cahaya atau sinar itu sesuai amal Pak. Maka kalau Mas Indra pengen nanti di akhirat waktu nyebrang itu cahayanya besar, jangan ragu-ragu. Mas Iwan juga, ya. Syekh Sutopo juga, Mas Fatur juga. Infaknya jangan ragu-ragu. Minimal lembaran warna merah lah minimal. Mas Fatur itu sekali bekam itu udah besar tuh ya. Kalau sehari yang bekam ada 100 orang kali aja. Jadi jangan sayang-sayang infak ya. Ini berkaitan langsung dengan cahaya, serius ini, serius ya. Saya bacakan hadisnya ya. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Masruq. Jadi riwayatnya Imam Baihaqi ya, Imam Baihaqi dari Masruq. Masruq ini seorang tabi'in. Dari Abdullah bahwa ia berkata yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamati ila anqal fayuqtawna nurahum ala qadri a'malihim qal faminhum may yuqta nuruhu mislal jabali baina yadayhi wa minhum may yuqta nuruhu fawqa dzalik wa minhum may yuqta nuruhu mislan nakhlati biyamini wa minhum may yuqta duna dzalika biyamini hatta yakuna akhara may yuqta nuruhu ala ibhami qadami yadhi'u marratan wa yudfa'u marratan idza adha'a qadamahu wa idza tafi'a qama qala fayamurru wa yamurruna ala sirat wasyiratu kahaddis sayf dahdun mazallatun fayuqalu lahum umdu ala qadri nurikum faminhum may yamurru kam qidadil kaukab wa minhum karih wa minhum may yamurru kattarf wa minhum may yamurru kasyaddir rajul yarmulu rumala fayamurruna ala qadri a'malihim hatta yamurra alladhi nuruhu ala ibhami qadami tujarru yadun wa tu'allaqu yadun wa tujarru rijlun wa tu'allaqu rijlun wa tusibu jawanibahun nar qala fayakhlusun fa idza khalasu qalu alhamdulillahilladzi najjana minka ba'da an aranak laqad a'tana Allahu ma lam yu'ti ahadan. Artinya Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Hingga dia berkata,
Mereka diberi cahaya sesuai dengan amal-amal mereka. Mereka diberi cahaya sesuai amal-amal mereka. Di antara mereka ada yang diberi cahaya seperti gunung di depannya. Dan itu pasti para nabi ya, para nabi. Cahayanya seperti gunung. Besar loh Pak, gunung. Lihat aja tuh gunung Raja Basa, gunung Tagamus. Sebesar itu cahayanya. Terang gak kira-kira Pak? Terang dong. Ya. Di antara mereka ada yang diberi cahaya seperti gunung di depannya. Di antara mereka ada yang diberi cahaya lebih besar dari itu. Jadi ternyata ada yang lebih besar lagi. Ada yang lebih besar dari gunung. Ada yang lebih besar. Di antara mereka ada yang diberi cahaya seperti pohon kurma di tangan kanannya. Nah ini yang lebih kecil. Ya. Cahayanya seperti pohon kurma. Katakanlah kita punya obor, punya lilin. Katakanlah ya, ini bahasa saya nih, bahasa saya. Katakanlah kita punya obor, punya lilin, lilinnya seperti pohon kurma. Terang nggak Pak? Terang lah, insya Allah. Ya. Kita obor kecil aja bisa kok. Apalagi ini obor lilin sebesar pohon kurma. Di antara mereka ada yang diberi cahaya kurang dari itu di tangan kanannya. Ada yang kurang dari pohon kurma. Ya, kurang dari pohon kurma mungkin pohon inilah, pohon-pohon yang lebih kecil. Ya. Kurma kan tinggi ya. Yang lebih kecil dari kurma ya misalnya pohon jambu air ya kan itu kecil itu. Ya. Hingga orang terakhir dari mereka, orang terakhir, catat ini. Hingga orang terakhir dari mereka diberi cahaya di ujung ibu jari kakinya. Ujung ibu jari kaki, jempol itu, ya, jempol. Di ujung jempol kaki, misalnya ini jempol kaki ya, di ujungnya saja. Masya Allah, kecil banget. Orang yang terakhir itu nanti cahayanya itu di ujung jempol kaki. Ia bercahaya sesekali dan padam sesekali. Jadi cahayanya itu tidak kontinu, srot gitu, enggak kontinu. Dia seperti yang di pinggir laut itu, ya. Apa yang di pinggir laut? Ya, set nyala, bet gelap. Set nyala, habis itu bet gelap. Gitu. Sekali nyala, sekali gelap. Sekali nyala, sekali gelap. Itu yang cahayanya di ujung jempol kaki. Ia bercahaya sesekali dan padam sesekali. Bila ia menyala maka ia berjalan. Bila padam maka ia berdiri atau berhenti. Jadi pas nyala, set dia jalan, tek tek. Ya, habis mati berhenti. Nyala lagi, serot, cek cek, jalan. Mati lagi, tep, berhenti. Kasihan sekali orang seperti ini. Mudah-mudahan kita jangan termasuk yang seperti ini ya. Amin. Mudah-mudahan para pendengar, para pemirsa tidak termasuk yang seperti ini. Cahayanya di ujung jempol kaki, sesekali nyala, sesekali padam. Mereka berjalan di atas jembatan yang tajam seperti pedang, licin, dan bisa membuat terpeleset. Jalannya itu bukan di jalan lebar, jalannya itu jalan sempit, tajamnya seperti pedang. Pedang. Pernah lihat golok yang untuk motong itu, yang untuk motong sapi Idul Adha? Seperti itu tuh. Licin. Jangankan pedang licin, kita kalau pas naik gunung atau di laut ya, di laut ketemu batu yang licin, kita injak gitu, atau di sungai lah ya, sungai besar ya, sungai besar kan ada yang batu-batu yang besar kan, itu kan batunya licin, ditumbuhi lumut kan, lumut itu kita
Padahal batu itu besar, tapi licin, kepleset kita ke debu. Nah, apalagi ini licin dan tajam, hampir dipastikan terpleset. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Pedang seperti pedang licin membuat terpleset. Kepada mereka dikatakan, ada yang ngasih komando, ada yang ngasih komando. Kepada mereka dikatakan, berjalanlah sesuai dengan cahaya kalian. Ya jalan, yuk jalan, sesuai dengan cahaya kalian. Yang cahayanya terang seperti gunung, gak enak lah. Cek. Ya. Bahkan bukan cek, bukan. Malah ada yang secepat kerdipan mata. Ya. Berjalanlah, ada yang ngasih komando. Jalan. Sesuai dengan cahaya yang kalian miliki. Sesuai dengan cahaya yang kalian miliki. Sesama kita itu nggak sama apa cahayanya ini. Ya. Maka di antara mereka ada yang berjalan seperti bintang jatuh. Jadi ada yang jalannya seperti bintang jatuh. Nah, mungkin di antara kita ada yang sudah pernah lihat bintang jatuh atau belum? Ya kalau belum ya nggak apa-apa, nggak wajib kok. Ya. Pokoknya begitulah gambaran Nabi seperti bintang jatuh. Sret. Ya. Entah bintang matahari apalah. Ya. Karena matahari juga termasuk salah satu bintang ya. Ya menurut sampai semua antum bintang jatuh itu cepat apa enggak? Cepat lah. Ya. Duit jatuh ya cepet kok. Ya. Uang logam koin kita jatuhkan tuh. Cepat kan? Cetek. Ya. Dalam ilmu fisika semakin berat badan, semakin berat benda itu otomatis jatuhnya semakin kencang dong. Ya. Coba kapas jatuh, kapas kencang nggak? Enggak kan? Pesawat jatuh, kencang nggak? Kencang. Kenapa pesawat jatuh kencang? Karena pesawat itu berat. Ya. Kalau kapas ya jatuh tapi belar kan. Jadi yang pertama adalah seperti bintang jatuh. Di antara mereka ada yang berjalan seperti angin yang bertiup. Angin yang bertiup. Kita pernah merasakan kan ditiup angin? Dan angin juga macam-macam kan, Mbak? Ada angin yang sepoi-sepoi, yang halus. Ada angin yang kencang. Angin yang kencang ya angin-angin tornado itu loh. Angin-angin puting beliung. Wah, itu kencang itu. Atau angin biasa lah, angin biasa, tapi kencang ya. Kalau bapak-bapak pernah ke Saudi umroh, itu di sana itu sering ada angin kencang itu, sering. Jadi baju kita itu kayak bendera itu. Baju kita, saking kencangnya angin, ya. Jadi baju kita itu berkibar-kibar. Itu di Saudi itu sering, ya, sering angin kencang. Ya seperti itulah. Seperti angin bertiup. Di antara mereka ada yang berjalan seperti kedipan mata. Kedipan mata. Coba Mas Indra berkedip. Nggak sampai 1 detik. Ya. Mata kita berkedip nggak sampai 1 detik. Ya. Nggak sampai 1 detik, kurang. Ya. Jadi ini berbahagialah yang jalannya cepat seperti ini, seperti bintang jatuh, seperti angin berhembus, seperti kedipan mata. Ya. Mata berkedip itu kurang dari 1 detik, Pak, kurang dari 1 detik. Ya. Nah, ini yang berikutnya ini yang mengerikan ini. Kita mudah-mudahan kita berlindung pada Allah ya. Mudah-mudahan jangan termasuk yang berikutnya ini. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan jalan kita seperti bintang jatuh, ya, atau seperti angin berhembus, atau seperti kedipan mata. Amin, amin, amin. Ya. Jangan yang berikutnya nih. Di antara mereka ada yang seperti laki-laki yang tergopoh-gopoh yang berjalan cepat.
tergopoh-gopoh berjalan cepat, jalan cepat tapi kayak mau roboh gitu. Apa? Gloyor-gloyor, tergopoh-gopoh, seperti ada sesuatu yang segera harus dicari gitu. Ya. Ada yang jalannya seperti jalan seorang laki-laki yang berjalan cepat tergopoh-gopoh. Bukan lari, bukan lari, jalan cepat. Cek, tapi gitu, ya. Ini kalau bisa kita jangan yang seperti ini ya, ngeri. Seperti laki-laki yang tergopoh-gopoh yang berjalan cepat. Mereka berjalan sesuai dengan amal-amal mereka. Mas Indra diulang 2 kali. Ya. Kalimatnya diulang oleh Nabi 2 kali ya. Mereka berjalan sesuai dengan amal-amal mereka. Diulang lagi ya. Tadi kan sudah yang pertama ya. Hingga orang yang cahayanya ada di ujung ibu jari kakinya berjalan, satu tangan terseret, satu tangan kecantol. Ya, jadi tadi ini yang paling ngeri, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang cahayanya di ujung jempol kaki. Ya. Di sini disebutkan satu tangan terseret, satu tangan kecantol. Jadi tangan yang lain sempat jalan, set, tangan yang lain nggak sempat jalan, kecantol. Cantol, gantung di neraka itu, gantung gini, nggak bisa jalan lagi. Jadi satu tangan sudah ngayun gini, kan jalan itu kan tangannya ngayun kan, ngayun gini ya. Pas satu ngayun, set ngayun, satu lagi nggak bisa ngayun. Mungkin mirip dengan orang stroke kali ya. Ya. Kalau orang normal kan jalannya normal gini ya. Oh ini pas satu tangan ngayun, set, yang satu nggak bisa ngayun, kecantol. Na'udzubillah min dzalik. Satu kaki terseret dan kaki lain tersangkut. Satu kaki terseret bisa jalan, set. Satu kakinya lagi macet satu lagi. Ya. Sedih sekali. Ya, kita jangan sampai yang ini. Kita jangan sampai satu tangan jalan, satu tangan ngayun, satu tangan macet. Ya. Kita di dunia aja melihatnya sedih ya. Pernah kan melihat orang yang terkena stroke ya. Nah apalagi di akhirat ya. Nah di akhirat jauh lebih berbahaya ya. Kalau kita istilahnya sakit di dunia, insya Allah itu adalah untuk tohurun ya, untuk supaya kita di akhirat ringan insya Allah. Jadi tidak usah sedih bagi kita yang masih ditakdirkan Allah untuk diberikan surat cinta ya, nggak apa-apa. Saya ingin menggambarkan ini di akhirat itu nggak ada yang nolong mas, nggak ada yang nolong. Istri, suami, orang tua, anak nggak bisa nolong. Masing-masing sendiri-sendiri. Ini yang paling berbahaya. Satu tangan terseret, satu tangan kecantol. Satu kaki terseret, satu kaki tersangkut. Mereka melewatinya, manakala mereka sudah melewatinya, mereka berkata. Nah, kalau yang sudah berhasil melewati, ya, sudah lancar, mereka akan berkata, Alhamdulillah, ya, Alhamdulillahilladzi najjana minka ba'da an arana. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami darimu sesudah Allah memperlihatkan engkau kepada kami. Ya. Setelah Allah memperlihatkan isi neraka. Jadi yang berhasil menyeberang akan memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah telah memberi kami apa yang tidak Dia berikan kepada siapapun. Allah telah memberi kami sesuatu yang tidak diberikan kepada siapapun. Artinya apa? Artinya dia merasa, ya Allah, terima kasih ya Allah, saya bisa nyebrang. Yang orang lain belum tentu bisa nyebrang, belum tentu. Mungkin masih jauh, mungkin masih 70 tahun. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Nah, sampai di sini saja pengajian kita, ya. Mudah-mudahan kita semakin sempurna dalam beramal dan jangan ragu-ragu bahwa
amal kita akan mempengaruhi cahaya yang akan kita gunakan untuk nyebrang di sirat. Siratnya itu adalah tajam seperti pedang, licin, dan kemungkinan besar kepleset. Ya, mudah-mudahan kita diberikan Allah cahaya yang besar, dan tentu ini tergantung amal-amal kita. Maka jangan ragu-ragu dalam beramal soleh untuk majelis taklim, untuk majelis ilmu, untuk dakwah, untuk pengajian, untuk pondok pesantren, untuk yatim piatu, untuk janda-janda miskin, untuk beasiswa, ya, menuntut ilmu, ya. Kita jangan sayang-sayang, terutama yang Allah sudah takdirkan menjadi pengusaha. Ya, kalau bisa semua yang di depan saya ini jadi pengusaha semua lah, ya. Amin. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan.